Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Fikri Fiazlan Kurniawan dan rekan saya Agra Kazabane Binalita yang akan membawakan berita terbaru dan terpercaya. Berita kali ini membahas topik penting bagi para siswa SMA di Indonesia, yaitu proses masuk perguruan tinggi negeri atau PTN, serta bagaimana cara untuk berhasil mencapai universitas tersebut. Di Universitas Indonesia, seperti PTN lainnya, para calon mahasiswa harus melalui berbagai tahapan seleksi untuk bisa diterima di PTN tersebut. Setiap tahun, jutaan pelajar di Indonesia berjuang untuk masuk ke PTN impian mereka melalui proses seleksi yang cukup sulit. Ada 3 cara, di antaranya yaitu SNBP, UTBK, dan jalur mandiri. Universitas Indonesia sendiri mempunyai 14 fakultas dengan lebih dari 291 program studi. UI telah menjadi universitas terbaik di Indonesia, menjadikan UI sebagai tujuan favorit untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Baik, untuk membahas lebih lanjut, sudah bersama rekan kami, Rasyad Ahmad Kadafi, yang akan mengikuti langsung kondisi di sana. Selamat siang pemirsa, saya Rasyad Ahmad Kadafi melaporkan langsung dari Universitas Indonesia. Universitas Indonesia adalah kampus di mana yang banyak diminati para jutaan pelajar. Para calon mahasiswa harus melewati berbagai tahap seleksi untuk bisa diterima di Universitas Indonesia. Baik, di sini sudah ada Saudara Dwim Ramadhani, salah satu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keperawatan. Untuk saya sendiri, pertama tuh ikut SNBP, cuman karena emang gak dapet dari SNBP, lanjut lagi berusaha di UTBK, jadi jalurnya SNBT masuknya. Apakah sebelumnya Anda mengikuti jalur SNBP? Ya, ikut dong. Karena kan awal-awal ini ya, semester 2 kalau nggak salah, kelas 12 tuh dapat eligible. Sebenarnya bingung juga waktu itu pengen ngambil apa enggak, cuman akhirnya terpaksa diambil karena emang ya ngambil aman aja sih, sebenarnya nyari aman. Apa yang Anda persiapkan dengan matang sebelum mengikuti ujian atau seleksi masuk ke PTN? Wah, kalau SNBT semenjak ketolak dari SNBP itu sebenarnya juga saya sendiri tuh udah belajar karena di sebelah sendiri kan ada bimbel ya dari Queen waktu itu. Nah, dari situ udah persiapan. Habis waktu pengumuman SNBP ketolak, baru saya fokus ngejar SNBT-nya. Apakah ada tips atau strategi khusus yang Anda gunakan saat persiapan ujian seleksi PTN? Sebenarnya kalau tips khusus nggak ada, cuman gimana ya, lebih ke triknya aja sih. Karena saya sendiri pun nggak yang kayak belajar bener-bener belajar setiap hari, setiap malam, nggak. Cuman lebih ke strategi gimana caranya biar harus tahu poin-poin yang di UTBK-nya itu loh. Apakah Anda sebelumnya mempunyai keinginan untuk tidak kuliah? Nah, itu bener banget, karena awal-awal dapat eligible tuh sebenarnya emang nggak niat ngambil, karena dari orang tua juga kayak ya udah nggak usah diambil, karena emang fokusnya bukan ke situ awalnya. Cuman karena emang dari saya pribadi pengen ngambil cari aman, jadi saya ambil. Bagaimana peran dukungan keluarga atau teman-teman dalam perjalanan Anda menuju ke PTN? Ya awalnya nyuruhnya sih jangan diambil eligible-nya buat masuk SNBP, cuman makin kesini karena emang udah dijelasin juga sama saya pribadi, terus juga kayak udah dikasih pengertian, akhirnya juga lama-lama ngedukung juga. Sampai pas UTBK tuh juga nemenin sana. Sebenarnya kalau buat sukses dan prestasi itu lebih ke pribadinya masing-masing ya. Mungkin kalau dari awal banget masuk, paling kalian nanti ada ospek dulu. Itu manfaatin waktunya sebaik-baik mungkin, karena dari ospek itu biasanya kalian bakal diajarin basic-basic yang bakal kepake buat kuliah selama 8 semester itu. Jadi semester 1 diusahain tuh fokus aja ke nilai. Nanti kalau misal udah mulai semester-semester tinggi, itu boleh kayak ikut-ikut kepanitiaan atau organisasi, itu juga bagus buat ngembangin soft skill. Jadi pokoknya jangan fokus ke akademik doang, tapi kalian harus fokus juga ke soft skillnya biar dapat banyak peluang dari situ. Demikian laporan dari saya, Rasyad Ahmad Kadafi dari Universitas Indonesia. Saya kembalikan ke studio. Dan pemirsa, liputan tadi sekaligus penutup perjumpaan kita di Universitas Indonesia hari ini.
Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Agra Kazapati Benedita Dan saya Fikri Fiazlan Kurniawan. mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa.